Ramadan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa di acara kaji Rawani, yang mana tema yang kita usung adalah membangun pola hidup sehat di bulan Ramadan. Kalau kita bicara hidup sehat, sebenarnya pola hidup sehat itu harus kita terapkan selama hidup kita. Namun, kenapa kita pada saat Ramadan ini ada sesuatu yang plus nilainya? Karena pada saat bulan Ramadan ini tubuh kita mengalami suatu yang berbeda. Jadi ada adaptasi yang berbeda yang kita lakukan pada keseharian, terutama dari pola makan, kemudian pola tidur, dan tentunya dengan pola makan dan pola tidur yang berbeda ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Oleh sebab itu, karena bulan Ramadan adalah bulan yang suci yang kita nanti-nantikan, yang mana dikatakan bulan 1000 bulan, karena pahala yang ada di bulan ini luar biasa. Supaya kita tidak terlewatkan di bulan ini untuk beribadah, marilah seyogianya kita jaga betul tubuh kita supaya kita bisa melaksanakan puasa, kita bisa menjadi pemenang sampai di hari Idul Fitri nanti. Tentunya jangan lupa sehat dimulai dari saya. Baiklah sahabat Ramadan yang berbahagia, supaya kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, supaya kita bisa hidup sehat, pertama yang kita harus jaga adalah jangan begadang. Jadi artinya kita harus menjaga pola tidur kita agar tidur kita tercukupi. Karena apa? Karena kita selama Ramadan dituntut untuk bangun tengah malam untuk melaksanakan sahur sebagaimana yang dianjurkan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW, yang mana di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang artinya umatku berada dalam kebaikan selama mereka melakukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi selama mulai menyegerakan puasa, berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu hadis riwayat Ahmad. Jadi saya ulangi, hadis riwayat Ahmad, umatku berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sehingga supaya hidup kita selalu terjaga, maka kita harus menjaga pola hidup kita. Yang pertama dari jangan tidur terlalu larut malam. Usahakan setelah selesai sholat tarawih, tadarus, kemudian kita segera tidur supaya tidak terbangun kesiangan pada saat bersahur. Kemudian yang kedua, pastikan kebutuhan hidrasi tubuh kita tercukupi. Walaupun kita berpuasa, tapi tubuh kita tetap memerlukan asupan nutrisi, tetap memerlukan kebutuhan air supaya kita terhindar dari dehidrasi. Nah, bagaimana cara kita bisa mencukupi kebutuhan air? Sebenarnya kalau kita pada siang hari kita tidak makan ataupun minum. Nah, diupayakan kita tetap sebagaimana kebutuhan air kita pada saat tidak berpuasa, jadi tubuh kita tetap memerlukan 8 gelas air. Jadi kalau kita pakai liter, kurang lebih 2 liter. Bagaimana supaya tercukupi? Kita atur pada saat berbuka, minum 3 gelas air. Pada saat kita bersahur, kita minum 3 gelas air. Kemudian di tengah-tengah antara berbuka dan sahur di malam hari, kita minum 2 gelas air. Insya Allah kita sudah bisa memenuhi kebutuhan air yang kita perlukan. Kemudian tidak semua air yang kita perlukan pun itu yang kita minum itu baik. Jadi diupayakan selama kita berpuasa itu kita meminum minuman yang tidak berwarna. Jadi usahakan yang tidak berwarna. Contohnya jauhi kopi, teh,
kemudian minum minuman yang beralkohol. Karena apa? Karena minuman-minuman itu akan menyebabkan kita mudah mengalami haus. Kenapa bisa mudah mengalami haus? Di dalam kopi, di dalam teh itu kandungan kafeinnya itu ada. Jadi yang kedua itu tadi jangan sampai kita terdehidrasi karena kita kekurangan air pada saat malam hari. Tetapkan bahwa 8 gelas air walaupun kita puasa tetap masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, jangan melewatkan sahur. Nah, sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang artinya makan sahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Sehingga diupayakan kita selalu bersahur pada saat malam hari, tentunya sebelum fajar terbit. Nah, bagaimana agar kita bisa bersahur dengan sehat? Upayakan makanan yang kita konsumsi saat sahur itu mengandung karbohidrat lengkap atau karbohidrat kompleks. Kemudian yang kedua mengandung protein, terutama makanan berprotein tinggi itu sangat membantu kita. Kemudian yang ketiga itu juga makanan yang kita makan itu harus betul-betul halal, itu yang paling penting lagi. Jadi maka jangan sampai di dalam tubuh kita itu termasuki makanan yang tidak halal itu. Kemudian yang keempat, jangan makan berlebihan saat berbuka. Pada umumnya karena kita itu siang lapar, begitu mendengar azan langsung hantam santap makanan-makanan berat, nasi satu piring penuh langsung kita makan. Itu nanti akan menyebabkan perut kita menjadi kembung dan tubuh kita menjadi lemas, malah bukan tambah sehat. Kenapa? Karena tubuh kita, kalau orang mengatakan organ kita itu kaget, dari kosong kemudian langsung kita penuh dengan makanan seperti itu kurang bagus. Jadi sebagaimana juga yang dianjurkan oleh Nabi bahwa begitu kita berbuka maka makanlah yang manis-manis, salah satu contohnya kurma. Kemudian kita minum sekedarnya. Kalau tadi kita sampaikan ada 3 gelas air, berarti kita minum 1 gelas dulu. Kemudian kita makan buah kurma, kita batalkan puasa. Setelah itu mau makan yang ringan, misalkan apalah monggo. Nah, itu setelah itu kita sholat maghrib. Jadi tidak langsung makan makanan berat. Kemudian nanti setelah sholat maghrib baru nanti kita atur bagaimana kebutuhan tubuh kita. Itu untuk apa? Supaya tubuh kita tetap terasa bugar. Itu kiranya beberapa tips yang bisa insya Allah menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi satu, kita harus tidur yang cukup. Kedua, pastikan bahwa kebutuhan hidrasi tubuh itu tercukupi. Yang ketiga, jangan melewatkan sahur. Yang keempat, makan jangan sampai berlebihan pada saat berbuka puasa. Terima kasih, itu yang perlu saya sampaikan sahabat Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo, saya kembalikan lagi. Sebentar Bu ya. Gini Bu, biasanya sahabat Ramadan ini kadang-kadang mengenai dengan pola hidup sehat ini tentangnya. Jadi kadang-kadang ada kalimat berbukalah dengan yang manis-manis, awali yang manis-manis gitu kan. Kalau Nabi dahulu kan berbuka dengan awalnya dengan kurma, misal cuma 3 biji untuk tidak mengawali dengan yang manis-manis. Misal kalau tidak punya kurma, misal ini Bu ya, atau cuma minum air, biasanya kalau orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu kan pakai air sirup misal seperti itu. Itu pripun Bu? Itu gimana? Sebenarnya yang manis-manis itu memang ya tidak harus kurma, tapi karena kita sebagai muslim dan diajarkan oleh Rasulullah, kita meniru apa yang diajarkan Rasulullah. Kalaupun tidak ada, tidak masalah ya. Jadi yang penting diupayakan minumlah yang manis-manis, tapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan juga nanti juga membuat tubuh kita juga akan kurang bagus.
secukupnya saja, tidak masalah. Ya, Boleh. terkait dengan manis-manis tadi misal berarti tidak masalah gitu. Tidak Misal air sirup kan sekarang banyak itu takjil Ramadan itu Iya. itu rata-rata sirup dan Iya. sebagainya itu kan di kesehatan kan kalau menurut seperti itu kalau takutnya ada zat pengawetnya atau mungkin apa pemanisnya seperti itu kan gitu. Nah itu kan menjadi kurang sehat gitu. Ya, kalau tentang makanan itu mengandung pemanis, mengandung pengawet, itu harus diri kita sendiri yang kontrol. Jadi bagaimana agar tubuh kita tidak sampai kemasukan makanan-makanan zat-zat yang bisa menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Gitu. Mungkin